Jang Panah Hukum bersama Bang Marzuki. Diskusi untuk solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita semua sudah dapat hadir di acara Jang Panah Hukum, diskusi untuk solusi. Baiklah, pada hari ini diskusi kita mengenai justice kolaborator. Nah, sekarang sedang viral-viralnya justice kolaborator ini. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Marzuki SAG MH. Bapak, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati presenter, co-host, Bu Sita SBY, para peserta lainnya, Bu Khalida, Bu Fitri, kemudian Pak Darwadi, penyidik Polri Besar, Pak Farid Wajidi, SAI, beliau staf di PPD. Pada pagi hari ini kita akan diskusi santai atau Jang Panah Hukum santai tapi memberikan solusi. Hari ini kita coba diskusi terkait dengan justice kolaborator. Nah, memang saat ini sedang viral-viralnya bahasa justice kolaborator. Padahal sebenarnya istilah justice kolaborator itu sudah ada sejak tahun 2011, yaitu edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Nah, saat ini kenapa viral-viralnya? Karena memang ada kasus pembunuhan Brigadir J di sana di pusat, sehingga di semua daerah termasuk ibu-ibu rumah tangga mengucap bahasa justice kolaborator. Walaupun sebenarnya kita nanti akan jelaskan apa sih justice kolaborator, barang apa itu justice kolaborator, nanti akan kita jelaskan. Untuk itu teman-teman nanti bisa memberikan saran, bisa juga menambahkan apa-apa yang akan saya sampaikan, karena bagi saya bahasa justice kolaborator juga masih asing dalam pendengaran saya, walaupun memang sudah ada sejak lama, sejak tahun 2011 sudah dikenal, dan bahkan kita dalam proses penegakan hukum dan dalam proses penyidikan sebenarnya sudah kita praktekkan dalam penegakan syariat Islam, sudah kita praktekkan apa itu justice kolaborator. Walaupun sebenarnya di dalam peraturan atau edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 4 2011, justice kolaborator itu lebih banyak dititik beratkan kepada kasus korupsi. Namun ternyata dalam praktek saat ini justice kolaborator itu tidak hanya diterapkan pada kasus korupsi, tapi juga diterapkan pada tindak pidana biasa, tindak pidana seperti saat ini sedang ditangani oleh Mabes Polri terkait dengan pembunuhan berencana. Nah, apa itu justice kolaborator? Kalau bahasa istilahnya, justice itu hukum atau tindak pidana, kolaborator itu kolaborasi, kerjasama. Nah, kalau bahasa
kata-katanya seperti itu. Tapi dalam prakteknya adalah yang namanya justice kolaborator itu adalah seseorang yang diperiksa sebagai saksi, kemudian dia mengajukan diri atau diajukan menjadi tersangka, melibatkan diri menjadi seorang tersangka. Artinya dia di samping dia diperiksa sebagai seorang saksi, juga dia diperiksa sebagai seorang tersangka. Nah, di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2011 ada konsekuensi seseorang yang menjadi justice kolaborator mengajukan diri justice kolaborator sebagai tersangka, itu diberikan keringanan oleh hakim, bisa meringankan diri, bisa meringankan hukuman, atau bisa meminta pengurangan hukuman, serta upaya-upaya hukum yang bisa mengurangi hukuman dia, seperti gratifikasi yang diberikan oleh presiden itu amnesti dan sebagainya. Amnesti, abolisi, dan grasi itu kalau seseorang mau mengajukan diri sebagai justice kolaborator sebagai tersangka. Dalam hal ini kalau kita buka edaran Mahkamah Agung itu terkait dengan kasus-kasus korupsi atau pidana-pidana tertentu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah di dalam proses penyidikan kanun syariat Islam, apakah ada justice kolaborator? Nah, dalam praktek sehari-hari yang kami lakukan, secara istilah kasus atau istilah justice kolaborator itu memang ada. Contoh, kami dalam proses penyidikan perkara jinayat sering saksi itu juga kita periksa sebagai tersangka, walaupun memang ya bahasa kami yang sering kami buat itu adalah kasusnya di split. Seseorang dia sebagai tersangka, juga dia kita periksa sebagai saksi. Itu dia. Dan itu bahkan terkait dengan kasus halwa ikhtilat zina, bahkan beberapa kasus miras yang sedang kita tangani, itu kalau kita melihat istilah justice kolaborator itu masuk di situ. Nah, walaupun memang arti sempit justice kolaborator yang disebutkan di dalam edaran Mahkamah Agung itu hanya pidana-pidana tertentu, tetapi secara istilah perkara justice kolaborator itu tidak hanya sesempit pidana tertentu, dan pidana syariat Islam juga bisa kita terapkan justice kolaborator. Nah, seperti saat ini kasus yang sedang kami tangani, kasus TKP di Lantemen Timur. Nah, itu juga kita akan kita akan lanjutkan, kita akan menindaklanjuti laporan dari tersangka yang saat ini sedang ditahan. Dia mau menjadi saksi terhadap kasus yang dia lakukan bersama mantan pacarnya yang saat ini sedang kita lakukan proses penyelidikan. Dan itu kalau menurut saya kasus seperti itu juga bagian daripada justice kolaborator. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan Mahkamah Agung, bisa kita lihat bahwa
seseorang yang diperiksa sebagai justice kolaborator, maka kita baca di poin E adalah atas bantuannya tersebut maka saksi terhadap pelaku bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat dan atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Nah, itu dia salah satu seseorang mau menjadi justice kolaborator, dia oleh hakim akan dipertimbangkan untuk diringankan hukumannya. Nah, contoh mungkin nanti kalau kita lihat perkembangan seperti kasus Baradae itu, ketika dia mau menjadi saksi tersangka atau justice kolaborator, maka dia nanti akan dipertimbangkan terhadap peringanan hukuman terhadap dia. Yang kedua, secara hukum dia akan dilindungi oleh LPSK. Padahal dalam perkara pidana, apabila seseorang yang menjadi tersangka itu tidak boleh dilindungi oleh LPSK. Tapi karena dia mau menjadi justice kolaborator, maka di dalam SEMA 4 2011 itu wajib dilindungi oleh LPSK. Padahal dia tersangka, tapi dia mau menjadi saksi, mau menjadi justice kolaborator, maka dia wajib dilindungi oleh LPSK. Nah, mungkin itu saja singkat dari diskusi saya atau materi saya yang akan saya sampaikan. Nanti lebih banyak mungkin beberapa menit ke depan kita akan diskusi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya, atau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya di media sosial juga kami persilahkan, karena untuk kegiatan ini juga online di Facebook Pol PP WH Aceh, juga online di Instagram Pol PP WH Aceh. Silakan bapak-bapak ibu yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan saran terhadap tema yang kita sampaikan ini, dan mudah-mudahan kita memahami saat ini tentang apa itu justice kolaborator. Demikian dari saya sebagai paparan singkat. Selanjutnya kami serahkan ke presenter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Marzuki atas pencerahannya. Baik, untuk peserta diskusi mungkin ada yang ingin bertanya tentang justice kolaborator ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Halida, pendidik Satpol PP WH Aceh. Menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak Materi tentang justice kolaborator. Jujur saya juga baru mendengar hari ini justice kolaborator, yang biasanya kita mendengar restorasi justice ya, penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sedangkan justice kolaborator ini salah satunya disebutkan Pak bukan pelaku utama, walaupun dia pelaku mungkin membantu, ya kan? Artinya dia bukan pelaku utama. Dari jadi saksi kemudian ditingkatkan menjadi pelaku, sehingga di situ dinamakan justice kolaborator. Dan saat ini Pak, seperti Bapak katakan tadi, kita sedang menangani kasus halal ikhtilat, di mana salah satu pasangan itu mengakui bahwa ketika kita diperiksa sebagai saksi, dia mengakui bahwa di samping dia telah melakukan dengan temannya yang sedang
dijadikan tersangka juga, dia juga ada melakukan hal serupa dengan orang lain, ya kan Pak? Dengan orang lain. Nah di situ berarti kan saksinya dia dapat menjadi saksi kepada orang lain tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, apakah hal ini bisa kita tingkatkan ke penyidikan sementara tidak ada saksi yang lain? Tidak ada saksi lain, artinya hanya saksi pelaku yang jadikan saksi buat kawannya yang lain yang akan kita jadikan tersangka. Karena untuk dijadikan suatu tindak pidana itu kan minimal harus ada 2 alat bukti yang cukup ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Bu Khalida, dan ini real sekali, sangat, dan sedang kita lakukan proses penyelidikan. Apakah dalam kasus yang Bu Khalida sampaikan tadi, seseorang tersangka yang diperiksa, saksi yang tersangka sedang diperiksa saat ini mengaku ada berhubungan dengan pria lain, apakah yang pria tersebut bisa kita tingkatkan atau bisa kita jadikan sebagai tersangka? Nah, dalam hukum acara pidana, dalam hukum acara jinayat, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka paling kurang cukup 2 alat bukti. Nah, untuk kasus itu, ketika kita belum periksa saksi yang betul-betul sebagai saksi bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua, apakah sudah cukup barang bukti atau alat bukti yang ada seperti barang bukti dan sebagainya, apakah sudah ada? Nah, dalam kasus ini barang bukti belum ada, saksi pun baru kita periksa saksi tersangka 1 orang. Ya, saksi yang saat ini sedang ditahan di kita, dia cuma 1 orang baru kita periksa, itu pun belum kita tingkatkan sebagai penyidikan. Artinya kita masih periksa sebagai interview. Jadi untuk saat ini belum bisa kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus justice kolaborator itu, karena memang belum cukup bukti untuk kita tingkatkan menjadi tersangka. Demikian, terima kasih. Itu aja. Terima kasih kepada Pak Marzuki atas jawabannya terhadap pertanyaan dari Bu Khalida. Apakah ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Menteri dan juga rekan yang berhadir di sini. Saya dari hasil di sini Satpol PP Redaksi Besar. Tentunya ini pencerahan dari Bapak pemateri. Sebagaimana yang kita dengar tadi dari pembahasan Bapak pemateri, mungkin intinya saksi masalah menjadi tersangka, Pak ya. Cuman unsur-unsur di sini, kalau menurut saya ini pencerahan dari Bapak pemateri, mungkin kalau seandainya saksi tidak hadir, tidak kooperatif, ataupun banyak alasan sehingga dia selalu menghindar apabila ada pemanggilan dari penyidik, apa unsur-unsur yang kayak gitu bisa masuk dalam justice kolaborator. Terus satu lagi, kalau keterangan dari tersangka yang dia saksikan, ada informasi tersangka yang kita lagi periksa, apa itu bisa juga jadi unsur untuk menjadikan dia sebagai tersangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dawati, kasih sidik-sidik publik besar, dan pertanyaan ada 2.
tadi terkait dengan seorang saksi ternyata ingin kita periksa tapi tidak bisa tidak hadir. Nah, ada dua upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama upaya persuasif, yang kedua upaya hukum. Seseorang saksi diperiksa, seseorang yang akan diperiksa sebagai saksi, pertama solusi yang kita lakukan secara hukum adalah kita buat surat panggilan. Karena yang berhak memanggil seseorang itu adalah penyidik. Dengan tanda tangan penyidik, kemudian diketahui oleh Kasatpol PP, kalau memang Kasatpol PP bukan penyidik, kita layangkan surat panggilan melalui Gapong atau melalui orang terdekatnya dengan kita buat ekspedisi. Panggilan 1 kita layangkan tidak hadir. Panggilan kedua kita layangkan tidak hadir. Panggilan ketiga kita bisa lakukan upaya paksa dengan surat perintah membawa. Nah, persoalannya adalah ketika surat perintah membawa itu kan sudah upaya paksa, upaya bahasanya upaya yang keras. Artinya seseorang kita ambil ke rumah, kita bawa ke kantor, dan boleh kita borgol, namun itu kan terjadi gesekan. Oleh karenanya butuh pendampingan dari Orwas kalau memang kita lakukan upaya paksa seperti itu. Nah, ada upaya persuasif, upaya non hukum yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita koordinasi dengan keluarga dengan persuasif dari hati ke hati. Kemudian kita koordinasi dengan pihak kampung, lorong dan sebagainya dengan persuasif. Kalau memang dia tidak datang karena kesibukan, kita yang hadir ke sana untuk kita periksa. Penyidik tidak mesti harus diperiksa di kantor, itu tidak mesti. Kita bisa periksa dia di TKP, bisa kita periksa dia di rumah dia atau di tempat kerja, tidak boleh kita lakukan. Dan di luar juga itu. Jadi tidak mesti harus mereka datang ke kantor, kalau tidak datang kita tidak periksa. Kita yang datang ke TKP, dan itu sering kita lakukan di Pol PP Aceh. Pengalaman kita sering kita periksa di warung kopi Bu Khalidah ya, kita periksa bahkan di minggu yang lalu di pinggir kali kita periksa juga tidak apa-apa, tidak ada persoalan selama dia mau menjadi saksi. Nah, persoalannya sekarang ketika dia katakanlah mungkin salah kita periksa, dia juga nanti takut jadi tersangka. Nah, itu yang sering terjadi. Jangan-jangan saya periksa saksi, saya jadi tersangka. Atau bahkan yang sering terjadi, ini jangan-jangan kalau saya diperiksa nanti repot saya harus hadir ke sidang. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itu yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat yang bahwa untuk mendukung syariat Islam, salah satu itu ketika ada kasus yang ingin diminta keterangan, mau mendukung dan mau menjadi saksi. Nah, itu salah satu contoh kita mendukung. Atau mau kita kasus itu tuntas. Orang kasusnya harus tuntas tapi tidak mau jadi saksi. Kenapa nggak mau jadi saksi? Takut jadi tersangka, seperti nanti jadi justice kolaborator. Nah, itu dia. Kenapa bisa jadi tersangka? Terkadang ketika menangkap dia pukul dan sebagainya. Nah, walaupun itu kasus, nanti kasusnya yang lain. Dan ada juga kasus dia karena sudah pukul orang, dia jadi tersangka, baru dia datang melapor kasus ke kita. Padahal sebelumnya nggak melapor, karena waktu ditangkap dia pukul, kemudian kasus dia diteruskan ke polisi, karena dia takut kasus diteruskan ke polisi. Maka dia lapor kasus jinayah ke kita. Padahal saksi tidak ada lagi, barang bukti tidak ada lagi. Nah, seperti itu yang sering terjadi, dan kita sampaikan pembelajaran kepada masyarakat yang bahwa kalau mau membantu
syariat, ya dari awal ya jangan memukul. Kalau ada kasus serahkan ke WH atau ke penyidik maupun BPH, biar WH yang menyelesaikan apakah memang nanti diselesaikan. Kalau cukup bukti diselesaikan sampai pengadilan, kalau tidak cukup bukti dikembalikan ke kampung untuk diselesaikan secara adat. Itu Pak Darwadi mungkin jawaban dari Pak Farid. Ada, silakan Bu. Silakan saya kembalikan ke Ibu Presenter. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Marzuki, sudah sangat jelas dijelaskan kepada kita semua tentang justice kolaborator ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan ini bermanfaat baik bagi peserta diskusi maupun masyarakat secara umum. Mungkin sampai di sini acara Cangpanah Hukum kita hari ini, dan kita akan menanti Cangpanah hukum selanjutnya. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.